Di sebuah desa pinggiran bernama Tanjung Sari, hidup seorang pria sederhana bernama Safiuddin atau akrab dipanggil Pak Safi. Usianya sekitar 40 tahun, sedikit bungkuk karena sering menunduk di depan tungku arang sejak muda. Sehari-hari, ia berjualan sate ayam di sebuah warung kecil yang ia dirikan di depan rumahnya, tepat di pinggir jalan desa yang menuju ke arah pasar. Warung itu dulu ramai, terutama saat akhir pekan ketika para petani pulang dari sawah membawa hasil panen. Namun sekarang, kursi-kursi kayu itu lebih sering kosong daripada terisi. Masak. Baru jam 7 malam, sudah sepi gini, gumam Pak Safi, meniup bara yang kian meredup. Angin malam berhembus, membawa aroma sawah yang lembab. Daun pisang yang digunakan sebagai alas sate terlipat-lipat terkena angin. Di langit, bulan sabit muncul malu-malu di balik awan. Sesekali hanya terdengar suara jangkrik beradu dengan gemerincing peralatan sate saat dipindahkan. Di balik bilik dapur, Bu Fitri, istrinya, memperhatikan dari jauh. Wajahnya yang dulu ceria sekarang tampak letih, namun tetap berusaha memberi senyum. "Sudah, Pak. Kalau memang hari ini sepi, kita tutup saja lebih cepat," ujarnya pelan sambil menyiapkan teh hangat untuk suaminya. Pak Safi mengangguk lemah. "Iya, Bu, tapi kita harus bayar SPP Rere minggu depan. Belum lagi obat buat ibu. Kalau terus begini, gimana?" Rere, anak semata wayangnya, kelas 2 SMP, sering menahan diri untuk tidak minta uang jajan. Ia anak pintar, tapi terlalu mengerti keadaan orang tuanya. Sementara Mbah Wagini, ibu mertua Pak Safi, sudah hampir 1 tahun terbaring karena sakit rematik parah. Ia perlu biaya berobat rutin ke puskesmas. Pak Safi merasa harga dirinya perlahan runtuh. Ia sudah bertahun-tahun berjualan sate, dari masih bujang sampai memiliki keluarga. Namun entah kenapa, beberapa bulan terakhir, warungnya sepi. Orang-orang lebih memilih sate pedas ala kota yang baru buka di ujung desa. Warung modern, lampu terang, musik, dangdut pelan, dan promosi diskon. Warung Pak Safi tak lagi terdengar menarik. Di kepala Pak Safi hanya ada satu pikiran. Apakah waktunya menyerah? Malam itu, ia menutup warung lebih cepat dari biasanya. Bara dimatikan, ayam sisa disimpan, dan gerobak kecil digeser masuk ke dalam teras rumah. Saat ia hendak menggembok pintu warung, terdengar suara langkah dari arah jalan gelap di depan sana. Langkah itu terdengar perlahan, berat, namun pasti mendekat. Pak Safi menoleh dengan sedikit cemas. Wilayah itu memang sepi setelah pukul 8 malam. Penerangan hanya berasal dari lampu-lampu rumah warga yang berjauhan. Dari balik kegelapan, muncul seseorang. Seorang lelaki berpeci lusuh, baju koko longgar yang sudah memudar warnanya. Sandalnya jepit usang, solnya tipis, hampir putus. Tapi wajah itu tampak aneh. Tidak menyeramkan, hanya redup dan dingin. Seakan tidak memiliki banyak emosi. "Assalamualaikum," sapanya lirih. "Waalaikumsalam." Pak Safi menjawab hati-hati. "Silakan kalau mau pesan sate. Tapi maaf, saya mau tutup." Orang itu tersenyum samar, kemudian berdiri dekat lampu teras, sehingga wajahnya tampak lebih jelas. Wajahnya pucat, bukan pucat orang sakit, melainkan pucat seperti seseorang yang lama tidak melihat matahari. Namun matanya jernih, tenang. "Namaku Guntur," katanya pelan. "Aku dari kampung sebelah. Dulu aku sering lewat sini." Pak Safi mengangguk. "Oh, dari kampung mana ya, Mas?" "Lebak Sari," jawabnya cepat. "Rumahku dulu dekat sawah timur."
Pak Safi mencoba mengingat-ingat. Ia tahu kampung Lebak Sari, tapi tidak pernah bertemu lelaki ini sebelumnya. Atau mungkin pernah. Entah kenapa sulit mengingatnya. Mas Guntur melirik warung, lalu memandang lekat ke arah Pak Safi. "Aku lihat jualanmu sepi ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Safi terdiam. Ia hanya mampu tersenyum jengah, merasa tersinggung tapi tidak menunjukkan. "Ya, beginilah Mas, lagi susah. Aku bisa bantu." Mata Pak Safi berkerut bingung. "Bantu? Maksudnya?" Mas Guntur mendekat satu langkah lagi. Senyumnya tetap samar, namun kini seperti menyimpan sesuatu. "Mulai besok, jualanmu bakal ramai. Orang-orang bakal datang tanpa henti. Daganganmu laris seperti dulu, bahkan lebih." Sekujur tubuh Pak Safi merinding. Tawaran itu terasa aneh, tapi dalam situasi terpojok seperti ini, hatinya terombang-ambing antara syukur dan curiga. "Apa syaratnya, Mas?" tanya Pak Safi akhirnya. Mas Guntur menunduk, suaranya semakin pelan, hampir berbisik. "Tidak ada yang berat. Aku hanya punya satu permintaan kecil nanti, kalau waktunya tiba." Pak Safi menatap istrinya yang mengintip dari balik pintu. Tatapannya penuh harap, seolah meminta suaminya tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tanpa berpikir panjang, karena keputusasaan sering mengaburkan akal, Pak Safi mengangguk. "Baik Mas, saya terima bantuan itu." Mas Guntur tersenyum. Senyum aneh yang hanya memunculkan garis tipis di sudut bibir tanpa mengubah ekspresi mata. "Terima kasih," ujarnya. Lalu ia berbalik perlahan, menyusuri jalan yang sama gelapnya. Langkahnya terdengar semakin menjauh dan menghilang begitu saja. Pak Safi menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Mungkin hanya orang baik yang ingin menolong, pikirnya. Namun jauh di lubuk hati, ada rasa dingin yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi ganjil mengganggunya. Bayangan orang-orang berkerumun, wajah tak jelas, bara api yang menyala terlalu terang, dan suara seseorang berbisik, "Mulai besok." Esok harinya, saat ayam baru dibakar di atas arang, sesuatu mulai berubah. Seorang bapak-bapak yang biasanya jarang ke warungnya datang dan memesan porsi besar. Lalu, seorang ibu-ibu yang lewat sepulang senam ikut mampir. Tak lama kemudian, pemuda-pemudi desa yang biasanya nongkrong di warung lain datang berebut kursi. "Pak Safi, tambahin 5 tusuk lagi. Saya bawa pulang ya." "Hei bang, sate 2 porsi sini." Pak Safi dan istrinya saling pandang. Rasa lelah dan cemas seolah tersapu pergi digantikan harapan baru. Warung itu akhirnya ramai kembali. Namun, di tengah keramaian yang mendadak itu, Pak Safi sempat menoleh ke arah jalan gelap semalam, dan ia melihat seseorang berdiri di sana. Mas Guntur hanya berdiri diam, menatap, lalu tersenyum, samar sekali. Sore itu, aroma sate ayam yang terbakar terasa begitu menggugah selera. Asap mengepul dari arang, menari bersama hembusan angin yang membawa bau tanah sawah basah seusai hujan siang tadi. Warung Pak Safi kini penuh sesak oleh pembeli. Suara riuh rendah orang mengobrol, memesan makan, bahkan ada yang bercanda dengan Pak Safi seolah sudah menjadi pelanggan setia sejak dulu. Bu Fitri kewalahan di dapur, tangan dan kakinya bergerak cepat, menyiapkan lontong, memotong bawang merah, dan menuang bumbu kacang. Wajahnya memerah karena kepanasan,
tetapi senyum tak pernah lepas. "Pak, arang hampir mati tuh, tambah batok kelapa lagi," teriak Bu Fitri sambil mengelap keringat. "Iya Bu, siap," jawab Pak Safi yang sibuk membalik sate. Pembeli silih berganti. Bahkan 3 pemuda yang biasanya memilih nongkrong sambil beli es di minimarket pun datang ke sini. "Pak, rasa satenya kok makin enak ya?" celetuk salah satu dari mereka. Pak Safi hanya tertawa kecil. "Mungkin kalian lagi lapar saja." Padahal ia tahu bumbunya tidak berubah sama sekali. Namun, keberhasilan itu tidak hanya hari itu. Keesokan malamnya, warung kembali dipadati pengunjung. Bahkan lebih ramai daripada sebelumnya. Sampai kursi tambahan yang disimpan di gudang harus dikeluarkan. Pak Safi sempat melirik ke sudut jalan yang gelap, dan seperti hari sebelumnya, Mas Guntur ada di sana, diam, menatap, sesekali mengangguk dengan senyum samar, tidak meminta apapun, tidak mendekat, hanya menyaksikan. Semakin hari, pembeli makin banyak. Dari pagi sampai malam, tak pernah sepi. Dalam seminggu saja, pendapatan Pak Safi bisa menutup SPP Rere dan membelikan obat untuk Mbah Wagini. Rere yang biasanya tertunduk jika bicara soal biaya sekolah kini bisa tersenyum lega. "Pak, uang jajan Rere sudah cukup kok. Gak usah banyak-banyak," kata Rere suatu hari sambil memegang tas sekolahnya yang sudah mulai sobek. Pak Safi mengusap kepala putrinya. "Sekarang sudah bisa lebih tenang, Nak. Rere harus semangat sekolah ya." Bu Fitri pun semakin rajin mengucap syukur. Ia sesekali menatap suaminya dengan tatapan bangga, tatapan yang sudah lama hilang karena terdesak keadaan. Namun di antara tawa dan rasa syukur, ada hal yang membuat bulu kuduk merinding. 3 malam setelah warung ramai, terjadi kejadian ganjil. Saat bara arang menyala terang, tiba-tiba api padam begitu saja. Seolah disentuh angin dingin dari tempat tak terlihat. Pembeli mengeluh karena menunggu terlalu lama. Pak Safi panik mencoba menyalakan kembali, tetapi setiap kali bara menyala, ia mati lagi. 3 kali berturut-turut. Bu Fitri mulai gelisah. "Pak, ini kenapa? Anginnya tidak begitu kencang." Pak Safi mencoba tetap tenang. Mungkin batoknya basah. Namun ketika ia menengok ke arah jalan gelap itu, Mas Guntur ada di sana. Sama seperti biasa. Hanya hari itu, wajahnya tampak jauh lebih pucat. Dan anehnya, setelah tatapan mereka bertemu, api menyala kembali dengan kuat seolah diberi napas baru. Pembeli pun kembali melahap sate dengan lahap. Namun, hati Pak Safi gelisah tak karuan. Keesokan malamnya, Pak Safi memberanikan diri mendekat ke arah tempat Mas Guntur biasa berdiri. Namun ia berhenti setelah melihat tetangganya, Pak Parto, melintas sambil membawa senter. "Hei Vi, ngapain kamu berdiri di situ gelap-gelap? Ada yang kamu cari?" Pak Parto, saya cuma cek udara segar. Ramai sekali tadi." Pak Parto tertawa. "Ya iyalah, sate kamu mendadak jadi favorit. Istriku aja minta bungkus 2 kali." Walau berbasa-basi, mata Pak Safi terus melirik ke arah jalan gelap. Mas Guntur tidak ada di sana. Hilang seolah tidak pernah muncul. Tetapi ketika Pak Parto berjalan semakin jauh, di pojok kegelapan, sekelebat bayangan putih seperti sosok berdiri mengamati mereka. Pak Safi spontan memanggil, "Mas Guntur." Tidak ada jawaban, hanya angin yang berdesir. Malam berikutnya, Mas Guntur kembali. Namun, tidak seperti sebelumnya. Ia tidak hanya diam dari jauh. Ia mendekat. Suaranya terdengar seperti angin dingin yang merayap masuk ke telinga.
Aku senang melihatmu tersenyum lagi, Apak Safi. Katanya dengan suara serak, namun lembut. Pak Safi merasakan dada bergemuruh. Iya, Mas. Terima kasih banyak bantuannya. Saya benar-benar berutang budi sama... Sudah kubilang, potong Mas Guntur. Aku hanya punya satu permintaan. Kecil, sangat kecil. Pak Safi menelan ludah. Permintaan apa, Mas? Guntur tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, wajahnya menunduk. Peci lusuh itu tertiup angin, namun tidak jatuh. Aku punya hutang, katanya pelan. Hutang waktu hidup dulu. Hati Pak Safi berdebar kencang. Waktu hidup dulu? Ulangnya dengan suara tercekat. Maksudnya, Mas sudah meninggal? Mas Guntur mengangkat wajah. Senyumnya tetap samar. Namun mata itu kini tampak kosong, seperti dua lubang tak berujung. Aku tidak bisa kembali sebelum kau menepati janji. Suara angin tiba-tiba berhenti. Malam menjadi begitu hening hingga suara jangkrik pun seolah terkunci. Pak Safi merasa tubuhnya kaku, kakinya mati rasa, lidahnya keluh. Ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Mas Guntur kemudian mundur perlahan, menyatu kembali dengan gelapnya malam. Lenyap tanpa langkah terdengar. Pak Safi berdiri terpaku. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Setibanya di rumah, Bu Fitri langsung menyadari wajah pucat suaminya. Kenapa, Pak? Capek banget ya? Tidak, Bu. Cuma angin malam. Dingin. Ia tidak sanggup menceritakan yang sebenarnya. Di dalam kamar, Mbah Wagini yang tidur tiba-tiba mengigau. Suaranya parau, seperti orang bercakap dengan seseorang dalam mimpi gelap. Kowe ki sopo? Ojo cedhak-cedhak. Mbok ojo nyedhak anakku. Suara itu mengirim rasa dingin menyusuri tulang belakang Pak Safi. Ia sadar satu hal. Apapun yang ia terima selama ini ada harganya. Namun ia belum tahu harga itu apa. Malam itu, ia menatap langit-langit kamar dengan mata memerah. Tidur tidak mau datang, meskipun tubuhnya lelah luar biasa. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang semakin membuat takut. Siapa sebenarnya Mas Guntur? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan? 2 hari setelah percakapan itu, warung Pak Safi masih ramai, tetapi hatinya justru semakin gelisah. Setiap arang mulai melemah, ia selalu memikirkan sosok itu. Setiap senyum pembeli, ia terbayang senyum pucat yang berdiri di sudut kegelapan. Sore itu, ketika persiapan dagang, Bu Fitri memperhatikan suaminya yang terlihat lebih banyak melamun. Pak, kenapa akhir-akhir ini kayak banyak pikiran gitu? Kalau capek, kita kurangi jam jualan dulu. Pak Safi tersentak, memaksakan senyum. Gak apa-apa, Bu, cuman kepikiran SPP Rere. Tapi insya Allah sudah bisa kebayar semua bulan ini. Bu Fitri mengangguk, namun ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Rere yang sedang mengerjakan PR di ruang depan ikut menyimak. Rere siap bantu kok, Pak. Kalau Bapak mau, Rere bisa bantu bungkus-bungkusin. Pak Safi tersenyum bangga, tapi hatinya semakin berat. Ia menatap keluarga kecilnya. Mereka tidak boleh tahu, tidak boleh ikut merasakan ketakutan yang ia rasakan. Malam tiba, pembeli mulai berdatangan seperti biasa. Namun kali ini tidak sepadat sebelumnya. Ada beberapa kursi yang masih kosong. Bara arang masih menyala, tetapi sesekali berdesis sendiri seolah ada air yang menetes dari atas, padahal langit cerah. Bu Fitri mulai cemas.
Kenapa ya tiba-tiba agak sepi begini? Pak Safi menggeleng. Aku juga nggak ngerti, Bu. Semoga cuma karena hujan siang tadi. Padahal ia tahu Mas Guntur belum terlihat malam ini. Dan entah kenapa, setiap ketidakhadirannya terasa seperti ancaman tersembunyi. Tepat saat ia hendak menyalakan kipas untuk menyebarkan asap, lampu warung berkedip-kedip, lalu padam sejenak. Pembeli berteriak kecil. Beberapa anak yang ikut orang tuanya menangis ketakutan. Ketika lampu kembali menyala, di sudut jalan gelap sana, sosok itu berdiri kembali. Mas Guntur, tatapannya kosong. Wajahnya makin pucat dari terakhir kali. Namun kali ini, ia menghilang dalam sekejap ketika Pak Safi menatapnya terlalu lama. Malam itu, setelah pembeli pulang dan warung ditutup, Pak Safi masuk ke kamar. Namun, sebelum ia merebahkan tubuh, suara lirih terdengar dari ruang depan. Pak, ayo tidur duluan, nanti capek, kata Bu Fitri lembut. Pak Safi memaksakan senyum. Iya Bu, nanti aku nyusul. Begitu istrinya masuk ke kamar, ia duduk di kursi dapur, menunduk dengan kepala penuh bayang-bayang. Sudah cukup. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Besok, ia harus mencari tahu siapa sebenarnya Mas Guntur. Pagi itu, setelah mengantar Rere ke sekolah dan memastikan bahwa Gini minum obat, Pak Safi bersiap pergi. Bu Fitri keluar dari dapur sambil menggulung kerudungnya. Pak mau kemana? Tumben rapi begini? Ada perlu di kampung sebelah, Bu. Perlu apa, Pak? Cari ayam buat persiapan sate besok, jawabnya cepat. Padahal itu hanya alasan. Ia tidak ingin membuat istrinya khawatir. Dengan sepeda motor bututnya, ia melaju ke kampung Lebak Sari, kampung yang disebut Mas Guntur. Jalan ke sana melewati pematang sawah yang luas. Angin bertiup kencang, menggoyangkan padi yang hampir menguning. Di sebuah tikungan dekat pohon beringin besar, ia memutar gas perlahan. Suasana sekitar tiba-tiba menjadi terasa sunyi, seperti semua suara tertahan di udara. Begitu memasuki kampung itu, ia langsung merasakan sesuatu yang janggal. Rumah-rumah terlihat tua dan banyak yang kosong. Halamannya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Seolah kampung itu kehilangan sebagian penghuninya. Pak Safi memarkir motor di depan sebuah warung kecil yang tampak masih aktif. Ia melihat seorang wanita paruh baya duduk sambil memilah sayuran. Permisi Bu, sapa Pak Safi sopan. Saya mau tanya-tanya soal seseorang. Wanita itu menatap dengan mata curiga. Seseorang? Siapa ya? Namanya Guntur. Dulu katanya tinggal dekat sawah timur. Begitu nama itu disebut, wanita tersebut membeku. Tatapannya berubah tajam, namun takut. Mas, jangan sebut nama itu sembarangan di sini. Bisiknya menegang. Pak Safi menelan ludah. Maaf Bu, saya hanya ingin tahu. Guntur sudah meninggal 7 tahun lalu. Kecelakaan motor. Waktu itu malam gelap, pas pulang dari rumah Ustadz di desa sebelah. Suaranya mulai bergetar. Orang bilang, sebelum meninggal dia masih mikirin satu hal, hutangnya. Pak Safi terpaku. Wanita itu melanjutkan, dia orang baik Mas, gak neko-neko. Cuma hutang sama Ustadz itu belum sempat dibayar. Keluarganya pindah semua setelah kejadian itu. Pak Safi semakin pucat. Rumahnya masih ada Bu. Wanita itu mengangguk ke arah jalan kecil di samping warung. Paling ujung, dekat sawah. Tapi, sudah lama kosong. Orang sini gak ada yang berani mendekat. Gemericik keringat dingin turun di pelipis Pak Safi. Namun ia memaksakan diri melangkah. Rumah yang dituju tampak reot, ditelan semak belukar. Pagar kayu patah di beberapa bagian.
Papan nama kecil di dekat pintu sudah kusam, tapi masih terbaca samar. Guntur. Pak Safi menelan udara yang tiba-tiba terasa berat. Ia melangkah lebih dekat ketika tangannya menyentuh pagar. Pak Safi. Suara tiba-tiba muncul dari belakang. Pak Safi menoleh cepat. Seorang lelaki tua berpeci hitam berdiri dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya serius, namun bukan wajah asing. Pak Karyo? Itu tetangga yang dulu pernah tinggal di Lebak Sari, sekarang tinggal di desa Pak Safi. Pak Karyo menghela napas panjang. Saya tahu kamu bakal kesini. Orang-orang mulai lihat kamu bicara sama dia tiap malam. Suasana mendadak mencekam. Pak Safi mencoba menata nada suaranya. Jadi, benar, Mas Guntur itu sudah meninggal? Pak Karyo menatap mata Pak Safi dalam-dalam. Bukan cuma meninggal, Vi. Ia menoleh ke arah rumah reyot itu, lalu kembali menatap Pak Safi dengan tatapan ngeri. Dia meninggal dengan hati yang masih terikat dunia. Pak Safi tubuhnya melemas, lutut hampir tak mampu menahan beban tubuh. Kata-kata terakhir Pak Karyo membuat bulu kuduknya berdiri. Dan yang lebih mengerikan, suara Pak Karyo makin menurun, seperti takut ada yang mendengar. Arwah yang belum menunaikan janji bisa ikut siapa saja yang menjanjikan bantuan. Jantung Pak Safi seperti berhenti berdetak. Ia baru sadar, bukan hanya ia yang berutang budi pada Guntur, tapi Guntur juga mengikatnya dalam janji yang belum ditepati. Pak Safi memejamkan mata sejenak, mencoba menelan rasa takut yang sudah memenuhi dada. Kini ia paham. Apapun permintaan itu, ia harus memenuhinya, atau semuanya bisa berubah jadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Perjalanan pulang dari kampung Lebak Sari terasa jauh lebih panjang daripada ketika berangkat. Motor tua Pak Safi beberapa kali hampir mati, seperti ikut merasakan beratnya beban pikiran yang menempel di pundaknya. Drek suara angin di telinganya pun terdengar aneh, seolah berbisik sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Sesampainya di depan rumah, Bu Fitri langsung keluar sambil mengelap tangannya yang masih basah. "Pak, kok baru pulang? Motor juga kayak ngos-ngosan gitu," ucapnya cemas. Pak Safi tersenyum hambar. "Motor tua, Bu. Mungkin karburatornya butuh dibersihin." "Pak udah makan? Aku buat teh dulu ya," katanya lembut, seperti biasa. "Iya, Bu. Terima kasih." Ia duduk di kursi panjang depan rumah, menarik napas panjang. Namun sebelum sempat menenangkan diri, dari kejauhan terdengar suara adzan maghrib menggema. Suara itu biasanya selalu menenangkan, tapi kali ini terasa seperti peringatan. Warung mulai dipersiapkan lagi untuk malam itu. Namun, suasana tidak seramai sebelumnya. Kursi masih banyak yang kosong. Arang berkali-kali sulit menyala meski batok kelapa sudah kering. Seolah api pun enggan bekerja malam ini. "Pak, biasanya jam segini sudah mulai rame." Bu Fitri mulai resah. "Ya sabar aja, Bu. Mungkin orang-orang masih di masjid," jawab Pak Safi. Meski dalam hati, ia sendiri tidak yakin. Waktu terus berjalan, tapi pembeli tetap sedikit. Sebagian yang datang mengeluh rasanya tidak seperti kemarin. Seperti ada sesuatu yang hilang dari rasa sate itu. Dan Pak Safi tahu persis apa yang hilang. Manusia itu, Mas Guntur. Ia belum terlihat malam ini. Pukul 9 malam. Hanya tinggal satu pembeli terakhir. Setelah ia pergi, warung kembali sunyi. Angin dingin menyapu halaman. Lampu terasa lebih redup dari biasanya. Pak Safi hendak membereskan piring
ketika mendengar suara langkah pelan dari arah gelap biasa. Ia menoleh perlahan. Sosok berpeci lusuh itu muncul kembali, namun kali ini langkahnya tidak pelan. Ia seperti muncul begitu saja dari gelap, berdiri hanya 2 meter dari Pak Safi. Wajahnya semakin pucat, hampir seperti kain kafan. Kedua matanya terlihat cekung dan dingin sekali, seperti bukan lagi milik manusia yang punya perasaan. "Sudah waktunya," ucapnya lirih tanpa basa-basi. Pak Safi merasakan bulu tengkuknya berdiri tegak. "Maksud Mas apa?" Mas Guntur tidak menjawab langsung. Ia menatap warung, kursi-kursi kosong, lalu menatap Pak Safi. "Bapak janji padaku, dan setiap janji harus ditepati." Suara itu terdengar seperti 2 suara yang bertumpuk, suara orang hidup dan suara yang seperti berasal dari tanah lembab. "Tolonglah, katakan apa yang harus saya lakukan," jawab Pak Safi, nyaris berbisik. Mas Guntur mendekat. Nafasnya tidak terdengar. Kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Pak Safi baru sadar, dan tubuhnya langsung kaku. "Aku punya hutang pada Ustadz Halim," katanya. "Beras, minyak, dan sedikit uang. Semasa hidup, aku tak sempat melunasinya." Pak Safi mengangguk pelan penuh ngeri. "Iya, saya sudah dengar. Tolong bayarkan atas nama aku, itu saja." Nada suaranya mendadak memohon. Bukan mengancam, bukan menakutkan. Justru seperti seseorang yang sudah terlalu letih menunggu. Namun kemudian raut wajah Mas Guntur berubah lebih gelap. "Jika tidak, aku akan terus terikat, dan kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Dingin menusuk menghantam seluruh tubuh Pak Safi. Ia seperti digeletakkan di lantai kamar mayat. Napas sulit masuk ke paru-paru. Tiba-tiba, bara arang di tungku menyala terang tanpa sebab. Api menjilat tinggi, seolah ada bensin yang disiramkan. Bu Fitri yang berada di dapur terpekik kecil. "Pak, itu apinya kenapa, Pak?" Pak Safi tersentak dari syoknya. Ia menoleh ke arah istrinya. "Bu, masuk aja dulu, cepat." "Pak, kenapa? Ada apa?" "Masuk dulu." Suaranya lebih keras dari biasanya. Bu Fitri mundur ketakutan, bingung dan tak berani bertanya lagi. Mas Guntur masih berdiri di tempat yang sama. Lalu tiba-tiba ia menunduk seperti sedang menahan sakit. Bahunya bergetar. "Aku semakin sulit bertahan." Suaranya pecah, memekakan telinga tanpa perlu berteriak. "Bisakah? Cepat?" Namun ketika Pak Safi hendak menjawab, sosok itu lenyap, seolah ditiup angin kuat yang tidak ada. Hanya bau dingin yang tertinggal di udara. Setelah memastikan istrinya dan Rere tidur, Pak Safi masih terjaga di kursi dapur. Ia menggenggam uang hasil jualan beberapa malam terakhir. Tangannya tremor. Ia berkata sendiri dalam hati, "Ini bukan pesugihan. Ini bukan perjanjian dengan makhluk jahat. Ini hanya tentang hutang. Hutang manusia yang belum lunas." Namun rasa takutnya belum hilang. Di dekat pintu kamar Mbah Wagini terdengar suara lirih. Suara orang berdoa pelan, tapi terdengar sangat asing. "Allahumma ighfir lahu warhamhu." Itu suara doa untuk orang meninggal. Pak Safi merinding. Ia mendekat pelan. Dalam kamar gelap, Mbah Wagini sedang tidur pulas. Namun suara doa masih terdengar. Dari atas langit-langit kamar, Pak Safi mundur setapak demi setapak. Lututnya lemas. Sudah cukup. Ia tidak bisa menunda lagi. Esok pagi, ia akan mencari Ustadz Halim.
dan ia akan melunasi hutang itu, apapun yang terjadi. Namun satu hal menghantuinya. Apa yang akan terjadi setelah hutang itu lunas? Apakah benar semuanya akan selesai? Atau justru sesuatu yang jauh lebih gelap akan muncul? Malam itu, Pak Safi menatap arang di tungku yang sudah padam. Namun, ia seperti melihat sepasang mata menatap dari balik abu gelap itu. Pagi-pagi sekali, sebelum adzan subuh berkumandang, Pak Safi sudah bangun. Wajahnya pucat karena kurang tidur, namun matanya menyala oleh satu tekad, mengakhiri semuanya hari ini. Ia mengambil uang yang disimpan dalam kaleng biskuit bekas, hasil dari beberapa malam warung ramai. Tidak banyak, tapi cukup untuk membayar hutang orang baik yang tak sempat melunasi. Sebelum berangkat, ia menatap istrinya yang masih terlelap. Nafas Bu Fitri pelan, namun wajahnya tampak gelisah, seperti perempuan yang ikut merasakan kegundahan suaminya tanpa tahu apa sebabnya. Pak Safi menunduk, mencium kening istrinya perlahan. "Maaf Bu, aku belum bisa cerita, tapi setelah hari ini, semoga semua jelas." Jalan menuju rumah Ustadz Halim tidak begitu jauh, namun suasana kampung masih gelap dan sepi. Lampu-lampu teras masih menyala sebagian. Saat mendekati rumah Ustadz, ia sempat melintasi sebuah mushola kecil. Dari dalam, terdengar suara seseorang membaca Quran pelan, menenangkan, tapi entah kenapa, justru membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah Ustadz Halim sederhana, temboknya cat putih kusam, tapi terawat. Pintu terbuka sedikit seakan pemiliknya sudah bangun. Pak Safi mengetuk pelan. Tak lama kemudian, seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar. Matanya teduh, janggutnya terpotong rapi. "Assalamualaikum, Ustadz," ucap Pak Safi dengan suara bergetar. "Waalaikumsalam." Ustadz Halim menyambut ramah. "Silakan masuk. Ada apa pagi-pagi begini?" Pak Safi ragu sejenak, namun ia akhirnya duduk, menarik napas dalam-dalam. "Saya Safi, dari kampung Tanjung Sari mau bayar hutang, atas nama seseorang yang sudah meninggal." Mata Ustadz langsung berubah serius. "Siapa?" "Mas Guntur." Sejenak Ustadz menutup matanya. Wajah beliau sendu, seolah mengingat masa lalu yang berat. Guntur, anak itu terlalu baik. Ia meninggal dengan banyak rasa bersalah. Pak Safi menunduk, suaranya lirih. Saya dibantu olehnya, Ustadz. Kalau bukan karena dia, warung saya mungkin sudah tutup. Anak saya mungkin putus sekolah. Ibu mertua tidak bisa berobat. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, tapi saya merasa terikat janji. Dan saya takut kalau tidak menepati. Tangan Pak Safi gemetar saat menyerahkan uang dalam amplop kecil. Saya bayar semuanya, beras, minyak, dan uang yang belum ia lunasi. Ustadz Halim menerima amplop itu dengan hati-hati. Lalu beliau meletakkannya di dada, menunduk dan berdoa sebentar. Semoga Allah menerimanya sebagai amal dan sampai kepada almarhum. Engkau telah melakukan sesuatu yang besar untuk orang yang sudah tak berdaya, Fi. Semoga Allah mudahkan jalanmu. Tangis tertahan menggetarkan dada Pak Safi. Ia berdiri hendak pamit ketika tiba-tiba suara angin kencang menghantam rumah. Pintu-pintu berderak. Tirai jendela berkibar seolah ada badai di luar, padahal langit baru mulai cerah. Dari belakang Pak Safi terdengar langkah perlahan. Ustadz Halim langsung membaca ayat perlindungan pelan. Pak Safi memutar tubuhnya perlahan, dan di depan pintu rumah Mas Guntur berdiri. Peci masih lusuh, baju koko makin pudar, tapi wajahnya tidak lagi menyeramkan. Pucatnya memudar, matanya berair,
seperti seseorang yang menemukan jalan pulang setelah tersesat terlalu lama. Ia menatap Pak Safi lama, lalu menoleh pada Ustadz Halim. "Ustadz, maafkan saya. Saya ingin kembali, tapi hutang itu menahan saya." "Terima kasih." Sudah diperingatkan waktu itu. Suara Guntur kini terdengar seperti manusia yang menahan isak. Ustadz Halim menjawab pelan. "Pergilah dengan tenang, Guntur. Dunia ini bukan tempatmu lagi." Mas Guntur menatap Pak Safi dan tersenyum. Senyum tulus pertama kali sejak ia muncul. "Kau telah menepati janji. Terima kasih. Terima kasih sudah menolongku." Tiba-tiba, tubuhnya memudar perlahan. Dari kaki hingga kepala, ia seperti berubah menjadi kabut lembut. Bukan menghilang karena takut, tapi seperti dilepaskan. Saat kepalanya hampir sepenuhnya hilang, ia berbisik, "Warungmu akan tetap ramai, bukan karena aku, tapi karena berkah kejujuranmu." Kemudian, ia lenyap sepenuhnya. Sekejap, rumah menjadi terang kembali. Angin berhenti total. Hening, tapi bukan hening yang menakutkan. Hening yang menenangkan. Pak Safi jatuh terduduk. Air mata akhirnya jatuh tanpa ia cegah. Ustadz Halim menepuk pundaknya pelan. "Kau telah membantu orang yang terjebak antara dunia dan akhirat. Tidak semua manusia diberi kesempatan sepertimu." Pak Safi mengusap wajahnya. "Semoga itu yang terakhir saya melihatnya." Ustadz Halim tersenyum tipis. "Dia sudah pulang." Pak Safi pulang dengan hati yang lebih ringan. Namun, saat melewati pohon beringin besar, ia berhenti. Di jalan kecil itu, tampak seseorang melambai. Sosok samar, berbeci lusuh, Mas Guntur. Tapi kali ini, wajahnya bersih, cerah, seperti manusia sehat. Ia tidak bicara, hanya mengangguk hormat, lalu berjalan ke arah sawah yang perlahan diselimuti kabut, dan menghilang untuk terakhir kalinya. Malam itu, saat Pak Safi menyiapkan warung, pembeli mulai berdatangan lagi. Tapi kali ini, ia merasa berbeda. Setiap piring yang ia hidangkan terasa lebih ringan di hati. Setiap uang yang diterima terasa lebih berkah. Bu Fitri menghampiri. "Pak, wajah Bapak beda. Kayak lega banget. Semua baik-baik saja kan?" Pak Safi tersenyum hangat dan mengangguk. "Iya, Bu, semua sudah selesai." Namun dalam hati, ia berdoa. Semoga ia benar-benar telah tenang. Semoga tidak ada lagi yang tertinggal di dunia ini. Walau begitu, dari kejauhan, kadang-kadang ia masih merasa ada yang memperhatikan warungnya, bukan dengan tatapan menuntut, tetapi tatapan seseorang yang menjaga, seseorang yang pernah berutang, dan kini sudah dibebaskan. Sejak kejadian itu, hidup keluarga Pak Safi perlahan berubah. Tidak ada lagi pembeli yang aneh datang berkerumun berlebihan seperti sebelumnya. Namun, setiap hari tetap ada pelanggan yang cukup untuk memasukkan uang ke laci dan menutup kebutuhan rumah tangga. Warung tidak meledak pesat seperti saat awal Mas Guntur hadir. Tapi, rezekinya stabil, menenangkan, tidak memicu rasa cemas. Dan bagi Pak Safi, itu lebih dari cukup. Di suatu sore, setelah arang menyala stabil dan ayam dipotong-potong rapi di atas talenan, Rere pulang sekolah dengan wajah cerah. "Pak, tadi wali kelas bilang nilai matematika Rere naik, dapat ranking 3 di kelas," seru Rere sambil tersenyum lebar. Pak Safi tertawa lega, memeluk anaknya sebentar. "Bagus nak, terus pertahankan ya. Bapak bangga sekali." Bu Fitri ikut menyambung dengan tatapan lembut namun tegas. "Rere pinter, asal rajin belajar, semua bisa."
Rere mengangguk mantap, lalu membantu menata piring di meja pelanggan. Sejak situasi membaik, ia semakin semangat belajar dan membantu orang tuanya. Sementara di kamar dalam, suara ketukan tongkat terdengar pelan. Mbah Wagini muncul dengan langkah hati-hati. Ia sudah bisa berjalan lagi perlahan berkat pengobatan rutin yang kini tidak terhambat biaya. Bu Fitri sigap menyodorkan kursi. "Ibu hati-hati, jangan dipaksa." Mbah Wagini tersenyum kecut. "Iyalah, wong cuma mau duduk di depan. Masa tua kok cuma di kasur wae?" Pak Safi mencium tangan ibu mertuanya penuh hormat. "Yang penting ibu sehat. Tenang saja Bu, kita berusaha terus." Suasana rumah itu kembali berdenyut hangat seperti dulu. Tidak ada lagi ketakutan datang menjelang senja. Namun, walau semua tampak tenang, di dalam hati kecilnya, Pak Safi masih sering teringat pada sosok Mas Guntur. Sosok samar yang tiba-tiba datang dan menolongnya tanpa meminta balasan yang keterlaluan, tanpa menjerumuskannya ke dalam dosa atau perjanjian gelap. Hanya hutang dunia yang belum terbayar, sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Dan ia merasa, dengan melunasi hutang itu, bukan hanya arwah Guntur yang tenang, tapi juga hati Pak Safi sendiri. Bulan berganti. Warung sate Pak Safi kini jadi tempat favorit warga menghabiskan malam setelah pulang dari sawah atau pabrik. Bahkan anak-anak suka mampir hanya untuk menikmati sate lontong sambil bercanda di kursi bambu. Kadang-kadang ada pembeli yang berkata, "Pak, satenya makin enak aja. Ada resep baru ya?" Pak Safi hanya terkekeh. "Resep lama kok, cuman masaknya pakai doa lebih banyak." Mereka tertawa bersama. Namun dalam tawa itu, Pak Safi sering menatap sudut jalan yang dulunya gelap dan sunyi. Sekarang sudah terpasang lampu desa. Tidak ada lagi bayangan lelaki berpeci, lusuh berdiri penuh misteri. Suatu malam, setelah warung tutup, keluarga kecil itu duduk bersama di teras. Bintang bertabur di langit Tanjung Sari-Sari. Bau padi masak dari sawah menyelip ke dalam angin. Bu Fitri bersandar pelan pada suaminya. "Pak, apapun yang terjadi beberapa waktu lalu, aku percaya Bapak berjuang buat keluarga. Aku bangga." Pak Safi menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan yang selalu setia di sampingnya melewati susah dan senang. "Bapak hanya tidak ingin ibu dan Rere kesulitan lagi. Dan sekarang, Bapak bersyukur kita bisa hidup tenang tanpa bantuan siapa-siapa selain Allah." Rere yang duduk di depannya mengangguk polos. "Pokoknya Bapak kuat dan hebat." Pak Safi mengusap kepala putrinya. "Bapak kuat bukan karena Bapak hebat, tapi karena ibu dan Rere selalu ada." Ada keheningan sesaat, keheningan penuh syukur. Kemudian, tanpa sadar, mata Pak Safi kembali tertarik ke arah jalan gelap yang dulu menjadi tempat sosok itu sering muncul. Angin berhembus pelan, daun pisang bergoyang, lampu jalan berkedip sebentar, dan di ujung sana, seolah terlihat sekilas, seseorang dengan peci lusuh tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan seperti berpamitan. Pak Safi tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk kecil sebagai ungkapan terima kasih terakhir. Ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah tak ada. Hanya suara jangkrik menemani malam. Warung sate itu kini bukan hanya tempat makan, melainkan saksi dari keajaiban kecil yang datang lewat ketulusan seorang yang sudah tiada, dan saksi ketaatan seorang manusia menepati janji meski kepada arwah. Karena di dunia ini,
ada hal yang lebih menakutkan daripada hantu. Janji yang tak ditepati. Dan ada hal yang lebih kuat daripada rasa takut. Niat baik yang tulus. Pak Safi menutup matanya, menarik napas lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Hidupnya terasa benar-benar lega.